Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Fistiawan, NIM 1931040042 dari jurusan Penjaskesrek kelas A angkatan 19. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepercayaan diri dalam olahraga. Langsung saja kita bahas materinya. Poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama itu pengertian kepercayaan diri atlet, aspek-aspek kepercayaan diri, sumber-sumber kepercayaan diri atlet, faktor-faktor kepercayaan diri pada atlet, dan manfaat kepercayaan diri. Yang pertama, pengertian kepercayaan diri atlet. Persoalan yang sering dibutuhkan oleh atlet yaitu dengan kemampuan yang dimilikinya, optimis, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil, supaya mereka tetap menjaga kepercayaan dirinya. Rasa percaya diri atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai self-confidence sangatlah diperlukan oleh setiap orang, terutama kaum muda. Rasa percaya diri atau self-confidence menurut The American Heritage Dictionary didefinisikan sebagai kesadaran akan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Sementara Webster's New World Dictionary mendefinisikan sebagai bergantung pada kekuatan diri sendiri. Rasa percaya diri erat kaitannya dengan falsafah pemenuhan diri dan keyakinan diri. Orang yang memiliki rasa percaya diri yang baik akan mampu menampilkan sesuai apa yang ia harapkan. Hal ini sangat dipengaruhi adanya harapan positif bahwa ia mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai rasa kurang percaya diri tidak akan mampu menampilkan apa yang diharapkan. Harapan bagi seseorang yang mempunyai rasa kurang percaya diri yaitu harapan negatif. Menurut Alwisol, keyakinan diri sebagai penilaian diri untuk melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak, bisa mengerjakan sesuai dengan yang persyaratankan. Seorang atlet meyakinkan bahwa penampilannya pada saat bertanding akan berhasil dalam menunjukkan penampilannya di arena gelangga pertandingan. Psikolog olahraga mendefinisikan kepercayaan diri sebagai keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan perilaku yang diinginkan berhasil. Perilaku yang diinginkan bisa apa saja. Yang utama adalah bahwa salah satu keyakinan dalam kemampuannya untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan. Serupa dengan Weinberg dan Gould, menurutnya percaya diri dapat didefinisikan sebagai keyakinan bahwa Anda berhasil melakukan perilaku yang diinginkan. Memiliki tingkat yang tepat dari kepercayaan diri sangat penting jika kita ingin berhasil dalam atletik. Tingkat yang tepat dari kepercayaan diri memungkinkan atlet untuk berkonsentrasi lebih rajin pada tugas mereka lakukan. Komarudin menjelaskan bahwa atlet yang memiliki kepercayaan diri selalu berpikir positif untuk menampilkan sesuatu yang terbaik dan penampilannya tetap baik. Sebaliknya, atlet yang memiliki pikiran negatif dan tidak percaya pada dirinya mampu melakukannya sehingga penampilannya menurun. Serupa dengan pendapatan Satya Dharma,
menjelaskan bahwa kepercayaan diri adalah rasa keyakinan dalam diri atlet di mana ia akan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam suatu kinerja olahraga. Percaya diri merupakan salah satu modal utama dan syarat mutlak untuk mencapai prestasi olahraga. Dengan kepercayaan diri atlet memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mencapai prestasi. Seorang atlet yang akan memasuki babak final harus memiliki rasa penuh percaya diri, karena dengan sikap mental seperti ini akan membantu atlet untuk dalam proses adaptasi menghadapi ketegangan yang berlebihan, mencapai target yang telah ditentukannya, dan menghindari atlet dari perasaan frustasinya karena kegagalan. Jadi, kepercayaan diri dengan penuh harus ditampilkan saat kondisi tertentu. Berdasarkan pendapat di atas mengenai kepercayaan diri, yaitu atlet yang memiliki kepercayaan diri selalu berpikir positif untuk menampilkan suatu yang terbaik dan memungkinkan timbul keyakinan pada dirinya bahwa dirinya mampu melakukan tugasnya dengan baik sehingga berpengaruh pada penampilannya agar tetap baik. Sebaliknya, atlet yang memiliki pikiran negatif dan tidak percaya pada dirinya untuk menampilkan sesuatu yang terbaik akan selalu ragu dan sensi bahwa dirinya mampu untuk melakukannya sehingga penampilannya menurun. Yang kedua, aspek-aspek kepercayaan diri. Untuk mencapai tujuan berhasil dalam sebuah pertandingan, atlet perlu memiliki aspek-aspek kepercayaan diri. Husdarta, untuk mencapai final pada sebuah pertandingan, seorang atlet harus penuh percaya diri. Kepercayaan diperlukan untuk membantu atlet saat mengalami ketegangan, memantapkan emosinya, mencapai target yang diimpikan, dan menghindari diri dari frustasi karena kegagalan. Aspek kepercayaan diri merupakan bagian dari kepribadian. Untuk memiliki kepercayaan diri atlet, perlu modal dasar dalam kepribadiannya yang terbentuk melalui proses latihan dan interaksi dengan lingkungan sosial. Berkaitan dengan aspek-aspek kepercayaan diri, menurut Kumara menyatakan bahwa ada 4 aspek kepercayaan diri, yaitu pertama, kemampuan menghadapi masalah. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakannya. Yang ketiga, kemampuan dalam bergaul. Dan yang terakhir, kemampuan menerima kritik. Menurut Weinberg and Gall, kepercayaan diri adalah sumber harapan yang tinggi untuk meraih kesuksesan dengan mengarahkan emosi menjadi positif, pencapaian tujuan, memudahkan konsentrasi, berusaha tampil dengan baik, strategi yang baik, timbal balik untuk mempengaruhi kondisi psikologi. Berdasarkan teori-teori di atas, ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan diri bagian dari aspek kepribadian. Kemudian, aspek tersebut diperoleh melalui latihan dasar dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Maka dengan ini atlet mampu menghadapi masalah-masalah pada situasi pertandingan, mudah berinteraksi dengan lingkungan baru, mempunyai tanggung jawab besar terhadap diri sendiri. Lanjut, yang ketiga, sumber-sumber kepercayaan diri atlet. Kepercayaan bertanding pada atlet untuk mencapai hasil yang diimpikan harus memperoleh sumber-sumber kepercayaan diri.
Sumber-sumber kepercayaan diri menurut Bandura terdapat 4 sumber utama, yaitu hasil yang pernah dicapai. Keberhasilan penampilan sebelumnya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kepercayaan diri seorang atlet. Jika dalam pertandingan sebelumnya atlet tersebut bermain baik dan menang, maka kepercayaan diri atlet tersebut bermain jelek dan mengalami kekalahan, maka akan sangat mungkin kepercayaan diri pun akan berkurang. Yang kedua, model. Kemampuan seorang atlet adalah hasil dari imitasi dan modeling. Imitasi adalah proses meniru serta mengidentifikasi dirinya seolah-olah tokoh atau model yang diidolakan. Aktivitas meniru ini berpengaruh terhadap kepercayaan diri karena itu dia akan merasa mampu untuk menyelesaikan semua tantangan di depannya. Yang ketiga, persuasi verbal. Peran pelatih, orang tua, atau orang-orang terdekat sangat penting. Persuasi verbal adalah ucapan-ucapan yang keluar dari pelatih atau orang-orang yang berpengaruh terhadapnya. Jika ucapan-ucapan yang keluar adalah ucapan cemooh, maka hal itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri atlet tersebut. Sebaliknya, jika ucapan-ucapan itu bersifat dan memberi masukan, maka atlet tersebut juga akan terangkat. Yang keempat, gugahan emosional. Seorang atlet dapat mengendalikan persepsinya dengan baik, maka ia dapat mengendalikan gugahan emosionalnya dengan baik juga. Atlet akan merasakan perubahan pada fisik dan motoriknya akibat gugahan emosional dapat dikendalikan. Sebab gugahan emosional mempengaruhi perilaku atlet. Mengenai 4 sumber di atas, sesuai dengan pendapat Al-Wisol, bahwa keyakinan diri ditingkatkan atau diturunkan berdasarkan pengalaman menguasai sesuatu prestasi. Pengalaman vikarus, persuasi sosial, dan pembangkitan emosi. Pengalaman menguasai prestasi yaitu prestasi yang pernah dicapai pada masa lalu sebagai sumber kepercayaan diri yang baik untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pengalaman vikarus yaitu meningkatkan kepercayaan diri dengan cara mengamati keberhasilan orang lain. Persuasi sosial diperoleh melalui motivasi dari pelatih, teman, maupun orang lain. Keadaan emosi yaitu kondisi emosi yang mengikuti suatu kegiatan dan berpengaruh pada kepercayaan diri pada bidang tersebut. Menurut Lane, terdapat 3 ranah yang menjadi sumber terbentuknya kepercayaan diri, yaitu prestasi, regulasi diri, dan iklim sosial. Adapun sikap, perilaku, dan kognisi juga sangat menentukan kepercayaan diri atlet. Sikap, perilaku, dan kognisi dipandang memiliki hubungan yang sangat penting dalam rangka memahami bagaimana kepercayaan diri atlet, bagaimana atlet bersikap, bagaimana atlet bertindak, dan bagaimana atlet berpikir terhadap sesuatu yang terjadi pada diri atlet. Uraian di atas ditarik kesimpulan bahwa sumber-sumber kepercayaan diri bagi atlet diperoleh berdasarkan pengalaman saat bertanding, mengidentifikasi gaya bertanding yang baik, pelatih sebagai mentor sekaligus memotivasi atlet, serta menerima kritikan dengan emosi positif. Yang keempat, faktor-faktor kepercayaan diri pada atlet. Ketidakpercayaan diri atlet pada saat bertanding maupun akan bertanding tidak pernah lepas dari faktor-faktor kepercayaan diri atlet.
Faktor-faktor lemah atau kuatnya kepercayaan diri itu adalah sering atau jarangnya latihan ketika akan menampilkan teknik bertandingnya, takut akan dilihat banyak orang, dan mempunyai sikap mental yang kuat. Menurut Komarudin menjelaskan, berpikir positif sebagai faktor untuk mempengaruhi kepercayaan diri atlet. Untuk menampilkan penampilan terbaik yang dilakukan atlet yaitu berpikir positif. Sebaliknya, atlet yang berpikir negatif, maka atlet akan merasa ragu-ragu dalam melakukan tindakan dan sangsi bahwa dirinya mampu untuk melakukannya, sehingga penampilannya menurun. Adapun gejala-gejala kecemasan sebelum bertanding dijadikan sebagai faktor terpenting pada kepercayaan diri atlet. Dengan kepercayaan diri tinggi, maka atlet mampu untuk mengatasi gejala-gejala kecemasan. Menurut Failey, kemampuan fisik dan karakteristik atlet, faktor yang tidak bisa dikendalikan seperti cuaca dan lawan tanding sangat berpengaruh terhadap penampilan atlet. Jika pada saat tanding fisik lemah dan tidak bisa berkonsentrasi sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Lawan bertanding juga sebagai faktor untuk meningkatkan kepercayaan diri saat bertanding. Pentingnya kondisi fisik, cuaca, lawan tanding untuk mencapai keberhasilan dalam pertandingan. Menurut Yulianto dan Nashori, kurangnya kepercayaan diri akan menyebabkan seseorang tidak dapat memecahkan masalah yang rumit. Kurangnya rasa percaya diri ini disebabkan oleh situasi dan kondisi para atlet pada saat mengikuti kompetisi sehingga tidak dapat meraih prestasi yang baik. Situasi dan kondisi baik lingkungan maupun dari pelatih mempengaruhi penampilan dan kepercayaan diri atlet bertanding. Dari pembahasan di atas, ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan diri memiliki 4 faktor, diantaranya adalah pengalaman sukses, mengamati orang lain, perisai verbal, yaitu membicarakan diri sendiri yang dilakukan oleh atlet maupun orang lain, serta kondisi fisik yang dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan diri pada atlet. Yang kelima, manfaat kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah bentuk perilaku yang bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif. Kepercayaan diri menjadi positif jika dijadikan sebagai ukuran dalam keberhasilan dalam bertanding. Kepercayaan diri bisa menjadi negatif, yaitu kepercayaan diri yang terlalu berlebihan. Yang berlebihan pun juga tidak boleh. Kepercayaan diri yang berlebihan akan menjadikan atlet sombong dan tidak memiliki toleransi terhadap lawan tandingnya. Menurut John Ferreira, seseorang yang mempunyai kepercayaan diri, maka ia mampu untuk mengendalikan dan menjaga keyakinan dirinya. Dengan kepercayaan diri, ia mampu membuat perubahan di lingkungannya. Kepercayaan diri mempunyai nilai bahwa kepercayaan diri dan keberanian yang tinggi dapat menimbulkan kepercayaan diri orang lain. Kepercayaan diri memberikan manfaat pada atlet, yaitu meningkatkan usaha atlet ketika dalam bertanding. Kepercayaan diri dapat mempengaruhi strategi dalam bertanding. Atlet dengan memiliki kepercayaan diri pada saat bertanding cenderung bermain untuk menang. Atlet tidak takut untuk mengambil kesempatan dan tetap mengendalikan suasana pertandingan tersebut untuk mengambil keuntungan buat dirinya. Menurut Husdarta, kepercayaan diri bisa membantu atlet ketika menghadapi atlet lain. Selain itu juga sebagai untuk memantapkan emotional security. Dengan kepercayaan diri atlet mampu membawa penampilannya tanpa rasa cemas.
Kepercayaan diri merupakan modal utama untuk mencapai prestasi. Kepercayaan diri dalam olahraga sangat penting, yang erat hubungannya dengan emotional security. Makin kuat kepercayaan diri pada dirinya, makin kuat pula emotional security-nya. Kepercayaan diri menimbulkan rasa aman yang tampak pada sikap dan tingkah laku atlet. Misalnya, atlet tenang, tidak mudah bimbang dan ragu, tidak mudah gugup, tegas dalam tindakan, dan sebagainya. Atlet yang kurang memiliki kepercayaan diri akan meragukan kemampuan dirinya. Inilah yang merupakan munculnya bibit-bibit ketegangan, khususnya pada waktu menghadapi pertandingan. Sehingga ketegangan khususnya pada waktu bertanding menjadi bibit kekalahan. Kurangnya kepercayaan diri juga merupakan penghambat dalam mencapai prestasi atlet. Karena pada waktu atlet mengalami sedikit kegagalan, atlet kurang percaya pada kemampuan yang dimilikinya. Apabila atlet dituntut untuk berprestasi lebih tinggi, atlet tersebut akan mudah putus asa dan mengalami frustasi. Berdasarkan uraian di atas, manfaat dari kepercayaan diri yaitu atlet akan merasa tertantang dan aktif untuk meningkatkan kemampuannya, menimbulkan rasa aman pada sikap dan tingkah lakunya, tidak mudah bimbang dan ragu-ragu dalam bertindak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi kepercayaan diri dalam olahraga. Dan semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa teman-teman pahami. Dan jika ada kesalahan kata atau kesalahan menjelaskan atau kekurangan materi saya, mohon dimaafkan. Karena saya juga masih belajar dalam menjelaskan dan memberikan materinya, dan semoga materi saya bagus untuk teman-teman semua. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.